Topik kali ini yaitu tentang perkembangan dari model atom. Sampai saat ini sebenarnya belum ada alat yang bisa melihat ukuran dari sebuah atom. Jadi, model atom ini sebenarnya berdasarkan data eksperimen dan kajian teoritis dari para ahli yang kita akan bahas kali ini. Tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ternyata pemahaman para ahli tentang atom juga mengalami perkembangan. Kita mulai dari yang pertama adalah Demokritus. Demokritus yaitu seorang ilmuwan dari Yunani berpendapat bahwa kalau benda kita belah terus-menerus, maka pada saat tertentu akan didapat bagian yang tidak dapat dibelah lagi. Nah, bagian ini disebut adalah atom, yaitu dari kata A yang artinya adalah tidak dan tomos yaitu dibagi. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibelah lagi, tetapi masih memiliki sifat-sifat kimia dan fisika dari benda asalnya. Contohnya yang pernah kita ceritakan yaitu sebuah apel, apabila kita belah terus menerus sampai serpihan yang paling kecil, kita masih bisa merasakan rasa yang terkecil itu yaitu rasa apel. Jadi walaupun terkecil tapi tidak kehilangan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat aslinya. Yang kedua yaitu John Dalton adalah orang yang pertama kali secara ilmiah menyatakan bahwa materi terdiri atas partikel yang disebut atom. Kelebihan dari John Dalton yaitu dibandingkan dengan Demokritus yaitu tiap unsur terdiri atas partikel kecil yang dinamakan dengan atom. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, tetapi atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Atom juga tidak dapat diubah menjadi atom lain dari unsur lain dengan reaksi kimia. Atom tidak dapat dimusnahkan. Nah, selanjutnya menurut John Dalton, atom itu apabila bergabung itu bisa membentuk gabungan atom yang disebut namanya molekul. Kemudian dalam senyawa, perbandingan massa dari masing-masing unsur adalah tetap. Walaupun kelebihannya itu lebih dari Demokritus, tetapi ternyata John Dalton juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Nah, menurut John Dalton, bayangannya atom itu diibaratkan seperti bola pejal. Pejal itu artinya adalah padat, tidak ada rongga sama sekali. Nah, jadi bagaimana mungkin bola pejal itu dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik itu adalah elektron yang bergerak. Disinilah kelemahan dari teori dari John Dalton ini.